Amin. Jangan foto, jangan video. Sepakat? Dan saya juga minta yang berniqab harap buka. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang berkumis di antara kita. Silahkan. Sudah? Jangan foto, jangan video. Ya? Ya, Bu? Baik. Boleh. Dah, duduk lagi. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Panitia Hajah Inayah Baihaqi dan Ketua Majelis Ta'lim An-Nisa Al-Ijtihad Hajah Fatrah Hayati. Kita doakan semoga mereka berdua beserta segenap keluarga besarnya dan juga beserta segenap pengurus dari Majelis Ta'lim An-Nisa dan Masjid Jami' Al-Ijtihad senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, dan para ustadzah, para syaraif yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dicinta Allah SWT. Semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang berdiri boleh duduk. Iya, saya cuma takut kamu kecapean ntar. Dah, duduk aja. Kita mau bahas nih. Maafkan agar hatimu damai. Begitu judulnya ya. Maafkan agar hatimu damai. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Pasti ada aja yang mengecewakan, berbuat kesalahan, bahkan dalam hidupmu siapapun kamu, pasti ada yang gak seneng sama kamu, pasti ada yang benci sama kamu, pasti. Paling ideal, manusia sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya, manusia tanpa kurang, manusia tanpa celah. Baginda kita Nabi besar Muhammad banyak orang bikin salah, bahkan menyakiti,
baginda kita Nabi besar Muhammad. Waktu Imam Syafi'i diceritakan kepada beliau, wahai Imam, ada orang gak seneng sama kamu, ada orang sebel banget kepadamu wahai Imam. Dia suka membicarakanmu di luaran, gosip tentang engkau, fitnah tentangmu. Kami kesel kepadanya. Kata Imam Syafi'i, harus jadi siapa saya untuk bisa disenangi semua orang? Bahkan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad, matinya diracun. Bahkan Sayyidina Husain, adik Sayyidina Hasan, matinya dipenggal kepalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ditikam dari belakang. Waktu beliau keluar rumah hendak sholat subuh. Sayyidina Uthman meninggal dunia, beliau sedang tahajud, ditikam dari belakang sampai darahnya muncrat mengenai Al-Quran yang sedang beliau tulis. Bahkan kepada manusia agung, baginda kita Nabi besar Muhammad, kata Imam Syafi'i, Nabi aja dikata gila, Nabi aja dibilangin tukang sihir, Nabi difitnah, bahkan kepada Allah yang telah menciptakan manusia, Allah difitnah, dikata punya istri, dikata punya anak. Betul begitu? Harus jadi siapa saya sehingga semua orang senang semua sama saya. Maka kata Imam Syafi'i, wajar jika saya ada yang gak suka. Wajar jika saya ada yang benci. Karena semuanya pun juga memang begitu. Jadi ada orang yang gak senang sama kita, ada orang yang benci sama kita, ada orang yang mengecewakan kita. Sesuatu hal yang sangat wajar. Kita hanya perlu untuk terus-terusan belajar agar jangan kita yang nyakitin orang. Jangan kita yang benci orang. Jangan kita yang mengecewakan orang. Jangan kita yang berbuat salah pada orang. Jangan kita yang fitnah orang. Jangan kita yang ngomongin orang. Jangan kita yang nyakiti siapapun. Kalau kita digitukan, gak apa-apa. Wajar aja. Imam Syafi'i dalam ucapannya yang lain mengatakan, ridhon nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang, disenangi semua orang adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Kalau kamu punya cita-cita dicintai semua orang, itu kata Imam Syafi'i mustahil tercapai. Ada yang senang, pasti ada yang gak senang. Ada yang sayang, pasti ada yang benci. Kewajaran sebagai manusia. Keniscayaan sebagai seorang manusia. Jadi kalau saya dibilang ustazah, ada yang gak senang sama ustazah. Oh alhamdulillah. Kok gitu ustazah?
Wajar kan? Berarti saya normal. Sebagai seorang manusia, ada yang senang, pasti ada juga yang enggak senang. Bu, ama matahari itu loh. Orang tuh kalau mau nyari sisi negatifnya, ketemu aja. Cahayanya bikin silau mata. Kan begitu? Padahal matahari segitu besar manfaatnya. Yang gak seneng mah gak seneng aja. Betul gak? Ama bulan. Segitu indahnya purnama di langit di malam 15. Yang gak seneng mah gak seneng aja, Bu. Ama bulan dia akan bilang gitu kan. Cahayanya gak cukup terang buat menyinari. Nah tuh. Orang tuh kalau mau nyari sisi negatif terhadap segala sesuatu, mau nyari sisi negatif dari diri setiap orang, ketemu aja pasti. Jadi ya gak apa-apa. Kalau ada orang yang gak seneng sama kita, gak suka sama kita, gak cocok sama kepribadian kita, gak apa-apa. Sebuah kewajaran, sebuah keniscayaan. Ada orang yang bahkan menyakiti kita, ada orang yang membolimi kita, gak apa-apa. Sekali lagi hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Kita hanya perlu satu, jangan kita yang berbuat zalim, berbuat menyakiti orang lain, berbuat hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman, mengecewakan orang lain, bikin orang lain susah. Jangan kita yang berbuat itu. Itu satu. Sama yang kedua, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Bu, Nabi gak pernah bikin salah sama orang. Gak pernah. Bahkan kepada yang menyakiti beliau. Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah. Allah gak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang gak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah, 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apa lagi? Mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya Diperlakukan buruk oleh orang. bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki terus, uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dan sebelum kamu sakit hati, sebelum kamu merasa begitu terzolimi gitu, kayaknya perlu mikir lagi deh, perlu ngaca. Jangan-jangan ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri di masa lalu. Kalau Nabi dan para nabi-nabi yang lain, demikian pula dengan para wali, ketika dibenci orang, disakiti orang, diperlakukan zalim oleh orang lain, itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan mereka untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Para nabi, para wali, ketika disakiti, dizolimi, diperlakukan buruk apapun, itu adalah karena Allah hendak menguji mereka. Mau lihat, nih para nabiku nih, keren-keren nih. Dizolimin kayak apapun mereka tetap sabar, mereka tetap syukur, mereka tetap jadi hamba Allah yang soleh.
Tapi kalau kita nih, kalau lagi dizolimin orang, itu seringkali adalah merupakan cara Allah membalas perlakuan kita di masa lalu. Kita kan sering banget nih, kalau ada orang yang menzolimi kita gitu, nyakitin hati kita suka kayak begini. Biarin, ntar juga dibales sama Allah. Karma itu nyata. Bukan gitu? Saya sih gak mau bales, ada orang nyakitin saya sih gak mau bales. Kata seorang ibu nih. Saya sih gak mau balas. Biarin aja biar Allah yang maha membalas. Bu, saya kasih tahu ya. Kalau kamu yakin sama pembalasan Allah di dunia sebelum akhirat, mestinya kamu berpikir bahwa bisa jadi kamu didolimin sekarang adalah balasan atas kedoliman kamu di masa lalu. Iya kan? Kamu pikir dia nih berbuat jahat sama saya, entar dibalas sama Allah. Iya mungkin benar. Tapi bisa jadi juga nih, yang sekarang kan kamu didolimin. Bisa jadi ini adalah balasan Allah atas kezoliman kamu di masa lalu. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Sebab dengerin saya. Perlakuan orang kepadamu, bagaimana orang berlaku kepadamu, mirip seperti kamu meneriakkan suara di dalam sebuah gua. Pernah teriak di gua enggak? Saya nggak pernah. Ngapain? Tapi yang saya tahu, orang tuh kalau teriak di gua nih, kamu cantik. Pasti akan mantul gema suara yang sama. Kamu cantik, tik 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 tik. Gak pernah ada orang yang kamu cantik kalau kamu jelek, lek, gak pernah. Pasti. Yang kamu teriakan pujian akan juga berbalas pujian. Yang kamu teriakan hinaan, cacian akan juga berbalas yang sama. Enggak selalu kepada orang yang sama, tapi demikianlah Allah menjadikan perlakuan orang lain kepadamu mirip saja sama bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Betul begitu? Betul. Udah pasti itu. Kayak gitu. Jadi saudaraku sekalian, sebagaimana kamu kalau berbuat kesalahan, kamu kepengennya dimaafkan, saya sarankan padamu agar kalau orang lain berbuat kesalahan kepadamu, yang gampang aja dalam memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Jadi kamu harus maafin kesalahan orang lain. Kenapa? Satu, karena kamu pun mungkin untuk berbuat kesalahan yang sama. Karena kamu pun mungkin telah melakukan kesalahan tersebut di masa yang telah lalu. Sebagaimana kamu ketika berbuat salah pengennya dimaafin, kalau ada orang bikin salah kepadamu, maafkanlah. Maafin aja. Jangan susah kalau maafin. Para tabi'in gak ketemu sama Nabi Muhammad.
Tabi'in itu generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi mereka berjumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad. Namanya tabi'in. Mereka bertanya kepada para sahabat, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat menjawab. Ada yang jawabnya kayak gini nih. Innahu kana sahla. Sahlan idza ba' wa sahlan idza ishtara wa sahlan idza a'ta wa sahlan idza afa. Nabi kayak gimana sih orangnya? Sahabat menjawab, Nabi itu orangnya gampangan. Maksudnya gimana? Sahlan idza ishtara. Nabi kalau beli apa-apa gampang. Bu, ini akhlak terpuji nih. Nabi kalau beli apa-apa gampang. Maksudnya gampang gimana? Enggak kelamaan nawar. Perhatian buat mak-mak yang biasa ke pasar. Dengarkan akhlak Nabi Muhammad. Innahu kana sahla. Nabi orangnya gampangan. Kalau beli apa-apa tuh nggak kelamaan nawar. Bu, kalau kamu beli rumah silahkan ditawar. Tapi kalau beli cabai rawit doang, ayolah. Tenang Bu. Cabai rawit tuh Bu, murah mahal tetap pedes kok. Gak usah segitunya. Nawar, sampai bikin kesel orang yang ditawar. Kalau kamu beli sepeda motor silahkan tawar. Tapi kalau beli tomat doang Bu, nawarnya sampai bener-bener banget. Berapa Bang? Seon. Oh enggak ya, enggak pakai on ya. Ketahuan banget nih saya enggak pernah ke pasar. Emang cabai rawit berapa dah Bu? Emang belinya enggak seon? Oh, sekilo. Wah, punya restoran bagaimana nih? Jangan sampai segitunya medit kalau nawar. Ada tuh orang-orang tuh. Katanya di Cipondo. Kalau nawar abis-abisan banget, Masya Allah. Sian yang jual. Sian yang jual. Sahlan idza ishtara. Sahlan idza ba'. Kalau jual apa-apa juga ditawar orang kasih. Gitu Nabi. Nabi gitu. Wa sahlan idza a'ta. Nabi itu kalau ngasih gampang. Kalau ngasih enggak kebanyakan mikir panjang, itu enggak. Enggak kayak ibu-ibu nih. Pas lagi kantong infak lewat, buka tas, pertimbangannya panjang. Ngasih yang mana nih enaknya? Pengennya tuh ngasih cuman kayak 10.000 doang gitu. Pas buka dompet adanya cuman 20.000, 50.000 sama 100.000. Pertimbangan panjang banget. Aduh, yang 10.000 mana nggak ada, lagi gimana nih? Akhirnya pas kotak infaknya lewat depan dia, disenyum aja. Sebelahnya nanya, kok kamu nggak masukin uang? Saya udah sedekah kok. Kapan? Barusan saya senyum. Kata Nabi, senyummu adalah sedekah. Insya Allah. Ada yang kayak begitu?
Saudaraku sekalian, Nabi sahlan idza a'ta. Nabi kalau ngasih apa-apa gampang, nggak banyak pertimbangan. Memang Bu, nih urusan sedekah nih Bu, setannya beda. Saya kasih tahu nih. Setannya sedekah tuh beda. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra." Setan suka nakut-nakutin dengan kefakiran. Kita kalau mau sedekah Bu, setannya banyak banget. Sampai akhirnya nih gara-gara urusan setan ini nih, ya, uang 100.000 kalau mau disedekahin berasa gede. Tapi begitu dibawa ke pasar berasa kecil. Iya. Apalagi dibawa ke mall. Jadi seperti tidak berarti. Masya Allah, Masya Allah. Ulahnya setan. Ibu-ibu saya kasih tahu, biar enak nih, ada yang kita salahin. Kamu kok pelit banget? Iya emang setan nih dasar. Makanya ada nih orang soleh, salah satu habaib, dia di kamar mandi teriak manggil anaknya. Misalnya anaknya namanya Salim. Ya Salim, Salim, Lim. Anaknya tergopo-gopo, iya Mbak, Abah di mana sini? Abah di kamar mandi nak. Iya Mbak, kenapa Mbak? Takut abahnya jatuh, takut bapaknya kenapa-napa gitu. Kenapa Mbak? Tolong nak ambilin duitnya Abah di bawah. Di bawah tumpukan baju di lemari, nggak di kasur amat Bu. Terus gimana Bah? Ambil 200.000 nak, sedekahin anak yatim 5 rumah dari kita ini. Iya Bah. Sambil aneh banget, Abah dari kamar mandi teriak-teriak dapat wangsit apaan dah. Akhirnya udah selesai sedekah, pas pulang Abahnya udah keluar dari kamar mandi. Dibilang, Bah, kenapa sih Bah dari kamar mandi Abah teriak-teriak urusan sedekah? Nggak entar aja gitu Bah, nungguin sampai keluar kamar mandi. Abahnya bilang, nah itu sedekah, kalau ditunda-tunda setannya lain lagi. Setannya lain lagi. Makanya Ibu kok sedekah tuh udah salah satu hal yang nggak sebaiknya ditunda. Coba ya. Bismillah. Itu Nabi Muhammad, sahlan idza a'ta. Mudah ketika memberi. Wasahlan idza afa. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad gampang ketika memaafkan. Gampang. Nggak pakai nunggu orangnya minta maaf udah dimaafin sama Nabi Muhammad. Keren. Keren. Baginda kita Nabi besar diundang makan. Nabi datang bersama para sahabat, disuguhin daging guling, kambing guling. Ini biasanya nih kambing guling nih kalau acara pernikahan, resepsi nih jadi favorit nih. Biasanya habis duluan. Atau kalau enggak daging rendang tuh. Ada ibu-ibu yang udah seneng banget dah ngambil yang paling gede, tahu-tahu lengkuas. Bu, Nabi pun menghadapi kambing guling tersebut, udah melingkar. Melingkar nih mau makan kambing guling. Sahabat juga udah pada ngiler semuanya nih. Waduh, enak banget nih kelihatannya nih masakannya. Menggugah selera. Untungnya para sahabat tuh beradab sama Nabi Muhammad. Mereka nggak akan memulai makan sebelum Nabi Muhammad duluan yang makan. Kita kalau punya guru tuh mesti kayak begitu Bu. Jangan pas gurunya mau makan, rendangnya udah habis. Tinggal lengkuas. Jangan. Urusan makanan rebut-rebutan, sampai yang tua-tua nggak kebagian. Betul? Ada tuh yang suka kayak begitu. Mana orangnya?
Kadang-kadang di majelis-majelis maulid nih, kalau ada suguhan-suguhan di majelis taklim, ada suguhan, rebutan. Diambil, masukin ke tas. 3 hari kemudian pas buka tas, kenapa bau nih? Pastel 3 hari yang lalu. Pernah kejadian? Orang lain gak boleh makan, akhirnya jadi basi, rusak di dalam tasmu. Tuh. Nabi udah bersama para sahabat mau makan tuh daging, dan Nabi sudah sangat lapar. Sahabat juga begitu. Tapi untung adab tuh memang, akhlak seringkali menyelamatkan. Mereka gak ada yang makan sebelum Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad mau makan, Nabi tiba-tiba angkat tangan. Nabi Muhammad bilang, irfa'u aidiakum, jauh-jauhin tangannya, jauh-jauhin tangannya, jauh-jauhin. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassahu yaqulu li la tamusanni ya Rasulullah fa innani masmum. Ini daging waktu saya mau makan, tuh saya mau pegang, dagingnya ngomong sama saya. Mukjizat, Bu. Ibu sih jangan ngarep daging ngomong sama kita, Bu. Dagingnya ngomong, kata Nabi Muhammad, la tamusanni ya Rasulullah fa innani masmum. Please jangan sentuh aku wahai Rasul. Tolong menjauhlah dariku wahai Rasulullah. Jangan makan aku, jangan sentuh aku, karena aku sudah diberi racun. Nabi langsung nanya sama yang ngundang, siapa yang masak nih? Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah, 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apa lagi? Mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Makanya nggak ada persidangan panjang, ya Bu ya, langsung ngaku kok, begitu kan? Kalau nggak ngaku bisa jadi persidangannya panjang tuh Bu tuh, sampai berapa bulan? Siapa yang naro sianida? Begitu kan? Yang naruhin kopinya siapa? Yang nyeduhin kopinya siapa? Oh panjang. Kata Nabi, kenapa kamu berbuat semacam itu kepada saya? Dia bilang, kalau kamu beneran seorang Rasul, utusan dari Tuhan, Tuhan pasti akan menjagamu. Allah pasti akan menjagamu kalau kamu emang beneran seorang Rasul. Kalau kamu orang yang ngaku-ngaku jadi Rasul, biar kamu mati aja dah, makan racun saya. Nabi senyum, kemudian berkata, amma min haqqi faqad afautuha. Adapun terhadap urusan saya, dia berusaha meracun saya sudah memaafkan dia. Terserah kalau kalian gimana, terserah, kalau saya udah maafin, kata Nabi gitu. Sahabat ngelihat Nabi Muhammad memaafkan, ya udah, sahabat juga semuanya memaafkan dia. Itu gampang Nabi itu. Nyari maafnya Nabi itu gampang. Itu mau diracun loh. Nah kamu urusan tetangga sebelah bikin hajatan, kamu gak diundang, sampai 10 tahun kamu inget terus-terusan. Liatin ntar, kalau saya nyunatin cucu saya gak akan undang dia. Ya Allah, ya Allah.
Ayolah Bu, yang gampang aja maafinnya. Nabi nggak pernah bikin salah. Segitunya ada banyak orang berbuat salah kepada beliau. Beliau memaafkannya dengan begitu mudah. Kita sering bikin salah sama orang lain. Kenapa ketika ada orang lain bikin salah kamu susah memaafkannya? Maafin aja. Setiap kali ada orang bikin salah, kita bilang, saya juga bisa aja bikin salah kayak begitu sama orang. Mungkin saya juga berbuat hal yang sama kepada orang lain. Kalau saya bikin salah sama orang lain, saya pengennya dimaafin, maka terhadap orang yang bikin salah sama saya maafin aja. Itu jauh lebih enak hatimu Bu. Kak, Dek, Nah, enak. Maafin orang tuh enak, damai hati kita. Abis itu lupain udah. Setiap kali inget gitu sakit hati, ya biasa aja lah. Saya juga bisa aja kok bikin salah kayak begitu sama orang. Udah gituin. Saya juga mungkin berbuat salah kepada orang lain. Maka sebagaimana kalau saya bikin salah sama orang lain, saya pengennya saya dimaafin. Kalau ada orang lain bikin salah sama saya juga akan memaafkan. Jadi maafkan yang pertama agar ketika kita berbuat salah kita pun juga dimaafkan. Agar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kepada orang lain, orang pun juga mudah memaafkan. Udah? Bisa maafin? Ih ustazah mah gak tahu rasanya. Ngomong mah gampang ustazah. Ustazah mah gak tahu rasanya. Ustazah gak pernah tahu rasanya kan? Kalau suami digodain sama pelakor. Oke. Naik kepada yang kedua. Kamu harus memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Yang kedua, agar Allah memaafkan kesalahanmu kepadanya. Yang pertama tadi, kamu harus memaafkan kesalahan orang lain. Sebab kamu pun mungkin berbuat kesalahan yang sama. Sebagaimana kamu berharap orang lain memaafkan kesalahan kamu, kalau kamu ada dibuat salah sama orang lain, kamu pun harus memaafkannya. Sebab perlakuan orang lain kepadamu mirip aja sama bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Perlakuan orang lain kepada kita ibarat bersuara, berteriak di dalam sebuah gua. Kamu berbuat bagaimana, orang pun akan berbuat yang sama juga. Yang kedua, kamu harus memaafkan kesalahan orang lain. Sebab kamu punya banyak dosa, bukan? Betul? Ada di sini yang dosanya dikit? Ada di sini yang berani bilang, saya dosanya paling dikit nih. Di antara semua yang hadir di sini nih, saya dong dosanya paling dikit saya. Ada yang begitu? Gak ada. Saya rasa semuanya saling merasa dosa saya yang paling banyak. Dosa saya yang paling banyak. Bukan begitu? Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Untuk dosa-dosamu, biar bisa selamat ketika datang di hari akhirat. Biar bisa selamat menjalani sisa kehidupan. Untuk dosa-dosamu, kalau kamu berharap ingin mati dengan membawa iman Islam, kamu berharap sakaratul maut kamu ketika datang nantinya kamu dimatikan dalam keadaan mudah, dalam keadaan
tidak sakit dalam keadaan menyenangkan untuk dosa-dosamu. Kalau kamu tetap berharap di dalam kubur nanti kamu dinaikkan Allah, rohnya ditaruh di Illiyin. Innal abrar lafi Illiyin. Sesungguhnya orang baik-baik akan Allah tempatkan di dalam Illiyin. Innal fujar lafi sijjin. Sesungguhnya arwah orang buruk-buruk akan Allah tempatkan di sijjin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu berharap meskipun kamu punya banyak dosa, tapi kamu berharap hidup kamu menyenangkan, mati kamu selamat, bawa iman, husnul khotimah, di dalam kubur kamu ditempatkan di Illiyin, di akhirat kamu dimasukkan Allah ke dalam surga, di padang mahsyar kamu berada dalam rombongan Nabi Muhammad, bersama dengan dosa-dosamu yang sebegitu banyak. Kalau kamu berharap apa yang telah tadi saya sebutkan, kamu sangat memerlukan terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang jadi cita-citamu, Allah Subhanahu wa taala, man afa'u fi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan. Siapa yang mudah mengampuni, dia pun akan mudah mendapatkan ampunan. Maka buka deh, jika kamu merasa dosa-dosamu pun begitu banyak, maafkan kesalahan orang lain kepadamu, agar kamu berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Maafin. Tiap kali hati bilang seumur hidup saya gak bakalan maafin dia. Bilangin sama hatinya, hati kamu gak takut apa Allah berkata kepada kita begitu? Wahai hati, apakah kamu tidak takut jika Allah berkata yang sama kepada dirimu? Gimana nasibmu kalau Allah memperlakukanmu seperti itu? Dunia sampai akhirat aku tidak akan pernah memaafkanmu, sebab kamu pun tidak mudah memaafkan kesalahan hamba-hambaku. Takut nggak dapat ampunan? Takut. Maka daripada kita nggak dapat ampunan, lebih baik maafkan. Maafin aja. Ustazah, maafin nih kan kalau dianya datang minta maaf. Enggak Bu. Maafkan itu kalau ada orang berbuat salah kepadamu, kamu maafkan. Nggak usah nunggu dia minta maaf. Maafin. Udah, maafin, lupain. Kalau ada orang bikin salah sama kamu, maafkan, lupakan. Kalau ada orang bikin baik sama kamu, balas dengan kebaikan, sekurangnya dengan doa, dan ingatlah selalu kebaikan orang lain. Itu teori, itu prinsip. Jangan diubah-ubah. Kalau ada orang bikin salah, ya Allah. Dulu dia pernah ngomong sesuatu yang menyakitkan hati mama. Kapan itu mah? Lagi zaman mama belum nikah. Sekarang umurnya udah 60 tahun. Dan dia kawinnya muda, 17 tahun udah kawin. Ya Allah, ya Allah. Jangan. Maafin. Kalau ada orang bikin salah, maafkan. Kalau ada orang bikin baik, ingat-ingat. Jangan dibalik. Orang bikin kebaikan kamu lupakan, orang bikin kesalahan kamu terus taruh dalam hatimu. Susah nanti hidupmu. Susah nanti hatimu, gak damai nanti jiwamu. Jangan siksa diri.
dengan selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain kepadamu. Saya ulangi, jangan siksa dirimu dengan selalu mengingat-ingat keburukan kesalahan orang lain kepadamu. Itu Bu, salah satu cara menyiksa diri. Jadi kalau ada kesalahan orang lain terus diingat, kamu berarti sama aja dengan memposisikan diri untuk menjalani hidup dengan cara yang menderita. Kamu pengen menderita gampang. Tiap orang lain bikin salah kamu ingat, tiap orang lain bikin baik kamu lupakan. Menderita dah pasti hidupnya. Mau hidup menderita? Nggak mau. Karenanya maafin. Apalagi ditambah dengan fakta, siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dia pun juga akan mudah salahnya dimaafkan oleh Allah. Dia udah datang mas saya berulang kali minta maaf, tapi saya mah gak bakalan mau maafin. Bangga pula dia. Dia sudah datang-datang tuh sujud-sujud sama saya. Minta maaf. Gak bakalan saya maafin. Gak bakalan saya maafin. Nabi pernah satu hari berkata kepada sahabatnya, tahukah kamu orang yang lebih jahat dari iblis? Bu, ibu tahu siapa iblis? Tahu kan? Tahu kan ibu kan? Jangan sok gak kenal. Seringkali patuh begitu memperintah setan. Iblis itu Bu, nenek moyangnya setan. Sama kayak Nabi Adam, nenek moyangnya anak manusia. Ya? Nabi Adam nenek moyang, kakek moyang kita semuanya nih. Nabi Adam kan. Iblis ini Bu, kakek moyangnya setan. Ibu-ibu sih sekalian, setan yang saya maksudkan bukan setan yang nakut-nakutin kamu. Itu bukan setan tuh. Yang suka penampakan. Itu apa dong Ustazah? Kebanyakannya sih jin. Bu, kebanyakannya jin. Ibu takut nggak? Takut. Nih saya kasih tahu biar nggak takut sama jin. Bu, jin itu Bu, kalau sampai menampakkan diri kepada manusia, itu karena jin tersebut sedang dalam keadaan lemah dan sedang dalam keadaan bermasalah. Tuh. Jadi kalau besok-besok ibu lihat penampakan, daripada ibu ketakutan mendingan ibu tanya, kamu lagi ada masalah apa? Sini cerita. Tapi yang dimaksudkan dengan setan itu adalah yang mengganggumu, yang membisikkan dalam hatimu. Yang Allah cerita dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisiki di dalam hati kita. Yang ngebisikin tuh tadi malam waktu ibu bangun jam 3 ngelihat alarm atau berbunyi atau ngelihat jam. Jam berapa sih tuh? Jam 3. Mau tahajud nggak usah, masih ngantuk. Masih malam. Iya nih kayaknya masih malam dong. Itu dia tuh. Syaitonir rajim.
setan yang terkutuk. Ini termasuk yang membisiki nih sekarang nih. Ini Ustazah selesainya kapan dah? Itu kan? Apalagi nih yang duduk deketan sama kipas. Ya ampun, dengerin suara Ustazah ngantuk banget. Kayaknya enak banget ya buat tidur. Emang bener nih suaranya Ustazah nih kayak ada obat insomnia gitu. Saya padahal biasa-biasa di rumah susah tidurnya nih, kenapa sekarang ngantuk banget? Iya. Ternyata ngantuk semua ini ya. Itu setan, ibu-ibu sekalian. Kerjaannya godain orang mau bikin baik, selalu aja dihalangin. Si setan ini nih. Tapi Nabi Muhammad cerita, Bu, setan ini nih punya dengkot, punya pemimpin, punya kakek moyang, punya pimpinan, atasan, direktur utama. Namanya iblis. Ibu-ibu sekalian, Nabi satu waktu cerita, tahukah kalian ada orang lebih jahat dari iblis? Siapa Rasul? Para sahabat heran. Kata Nabi Muhammad, yang lebih jahat dari iblis adalah orang yang ketika ada orang lain minta maaf kepadanya, dia tidak mau memaafkannya. Yo. Mana nih para iblis? Na'udzubillah. Dan asar ya? Harus berhenti saya? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Oke, baik. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tuh, kamu harus mudah memaafkan. Yang ketiga, pertama tadi apa? Kamu harus memaafkan karena lupa lagi udahan. Karena kamu pun juga mungkin untuk berbuat kesalahan yang sama atau bahkan kamu pun telah melakukan hal-hal kesalahan yang sama. Sebagaimana kamu berharap orang lain memaafkan kesalahanmu, kamu pun juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kamu harus memaafkan kesalahan orang lain agar Allah memaafkan dosa-dosamu. Yang ketiga, kenapa kita harus memaafkan? Nih Bu, penting banget nih ibu-ibu saudari sekalian. Karena kita tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepada kita. Kita hanya akan dihisab atas perlakuan kita kepada orang lain. Bu, walaupun sejatinya orang lain tuh berbuat buruk kepada kita, Bu, pada hakikatnya semua hal baik, hal buruk datangnya dari Allah. Tak ada kejadian apapun kecuali semuanya telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi tidak akan terjadi. Maka memaafkan kesalahan orang lain adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain adalah bagian dari ketidakmampuanmu menerima takdir dari Allah. Maka maafkanlah agar Allah ridho kepadamu. Maafkanlah sebagai bagian dari keridhoanmu atas keputusan Allah. Man radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, Allah akan ridho kepada dirinya. Siapa yang tidak ridho, protes, gak terima sama keputusan Allah, Allah pun tidak ridho kepada orang tersebut. Hati-hati. Hati-hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya
Kenapa Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang naruh dendam? Itu sebabnya Allah begitu marah sama hamba-hambanya yang meletakkan kesalahan orang lain penuh dalam hatinya dan dia enggan memaafkan kesalahan orang lain. Dari bencinya Allah kepada orang tersebut, ibu dengarkan saya. Ibu dengarkan saya. Kak, dek dengarkan saya. Ini obat paling manjur untukmu. Kalau selama ini ada yang tersisa di hatimu untuk tidak kamu maafkan. Ibu-ibu saudara sekalian, Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dari murkanya Allah kepada orang tersebut sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Thalatha la turfa salatuhum fawqa ru'usim shibra." 3 kelompok orang, kalau dia sholat, sholatnya nggak akan diterima, bahkan tidak akan terangkat 1 jengkal pun dari kepalanya. Kalau dia sedekah, sedekahnya nggak akan diterima. Kalau dia puasa, puasanya nggak akan diterima. Kalau dia baca Quran sampai hatam berbolak-balik sekalipun, Qurannya nggak akan diterima. Andai dia pergi jauh-jauh buat umroh, dia pergi jauh-jauh buat haji, hajinya pun tak akan diterima oleh Allah. Tidak akan terangkat 1 jengkal pun amal perbuatan dia dari atas kepalanya. Kenapa? Sebab Allah sangat murka kepadanya. Siapa mereka wahai Rasul? 1. Man amma qauman wahum lahu karihun. Siapa yang menjadi pejabat sebuah daerah sementara rakyatnya membencinya. Pemimpin yang zalim. Bu, karenanya saya tidak akan mencalonkan diri. Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apa lagi? Mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki terus, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Seorang istri yang tidak sedang diridhoi oleh suaminya. Yang suaminya itu terjadi. Kalau saja saya tidak menentukannya, tak akan terjadi. Maka orang bikin salah apapun kepadamu, Bu, ada keikutsertaan takdir Allah di dalamnya. Kamu tidak terima, artinya kamu tidak terima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah mau menerima amal ibadah kita jika kita tidak menerima Allah dengan segala keputusan-keputusannya? Jadi
Coba liatin hatimu. Nah, liatin. Ada nggak masih orang yang sampai sekarang kamu mengingatnya dengan penuh kebencian? Coba liatin. Ada nggak sekarang? Orang yang kamu kalau lihat, kalau inget nih. Yang kalau kamu bilang saya sudah maafkan kesalahan semua orang. Kecuali dia. Nah, kecualinya sekarang dicoret. Dah, maafin aja semuanya, Bu. Maafin aja semuanya, Kak. Dek. Nah, maafin. Ustazah, masalahnya nih yang bikin saya sakit hati nih orang yang seharusnya menyayangi saya. Orang tua saya sendiri, Ustazah. Atau bahkan mantan suami saya. Maafin. Biar ibadahmu diterima sama Allah. Jangan sampai kamu udah capek-capek, Bu. Tahajud itu ngantuk. Puasa itu lapar. Hadir ngaji itu capek. Pergi haji, pergi umroh itu mahal. Apakah sesudah segala pengorbananmu untuk melakukannya, kamu mau semua itu menjadi sia-sia hanya karena seseorang yang kamu tidak menyukainya? Kamu mau semua ibadahmu segitu banyaknya terhalang hanya gara-gara kebencianmu terhadap orang yang bahkan gak penting itu dalam hidupmu? Kalau kamu benci kan kamu menganggapnya gak penting. Orang sebegitu gak pentingnya ibu-ibu sekalian menjadi penghalang ibadahmu diterima sama Allah. Ngapain? Maka apapun kesalahan orang lain padamu, maafkan. Saya sampai teriak-teriak begini. Udah maafin? Satu obat lagi. Terakhir. Kalau sampai abis ibu-ibu denger yang terakhir nih, tetap nggak mau maafin juga, saya nggak tahu lagi dah. Saya nyerah dah jadi ustazah. Pulang dah saya, pulang. Bu, nih yang terakhir. Ini diceritakan oleh guru saya, Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur. Kata Hubabah, nanti di dalam kubur, kita kan ada pertanyaan. Ibu udah dapat contekan? Pertanyaan. Man Rabbuka, kan begitu? Siapa Tuhanmu? Saya tanya, siapa Tuhanmu gitu kan? Pada dijawab, Allah. Ibu pikir saya mungkar nakir? Bagaimana nih? Yang kedua, siapa nabimu kan gitu ya? Atau sebenarnya pertanyaannya tuh, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Pertanyaannya sebenarnya kayak gitu tuh Bu tuh. Orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, ketika disebut nama Muhammad, dia akan bilang, itu adalah Nabi saya, Rasul saya, imam saya dalam kehidupan gitu. Tapi yang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, siapa ya? Muhammad, kayaknya tetangga sebelah saya juga Muhammad tuh namanya. Terus ada pertanyaan lagi kan, apa panduanmu dalam kehidupan, imammu dalam kehidupan? Dia akan menjawab, imam dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Yang biasa ngaji, hadir majelis, dengerin tentang ajaran-ajaran Islam akan bisa menjawabnya. Sebab semua yang disampaikan para guru, para ustazah, tentu saja ustazah yang punya nasab keilmuan, ya, punya nisbat keilmuan, sambung sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belajarnya dari ulama, ulama sampai kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam.
Nah, itu ilmu yang mereka sampaikan semuanya berdasarkan dari Al-Quran. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, apa imammu dalam kehidupan, mereka akan bisa menjawab, imamku adalah Al-Quran. Pertanyaan yang lain, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudarimu? Itu ibu-ibu sekalian. Kalau kamu meninggal dunia bawa dendam, bawa permusuhan kepada satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ketika kamu ditanya man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, lisanmu kelu untuk bisa menjawab al-mu'minuna ikhwani. Semua orang mukmin adalah saudara-saudaraku, sebab orang yang satu yang tidak kamu maafkan tersebut akan menjadikan lisanmu kelu. Dia seolah berkata, enggak, kamu tidak pernah menjadikan aku sebagai saudaramu. Kamu tidak memaafkan kesalahanku. Kamu selalu penuh kebencian denganku. Kamu tidak pernah menganggapku saudara. Maka kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Bu, Kak, Dek, mau sampai kapan kamu taruh dendam di dalam hatimu itu? Mau kamu bawa sampai kamu masuk dalam alam kubur dan membuatmu tak dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir? Mau sampai kapan kamu taruh dendam dalam hatimu itu tidak kamu maafkan, hingga akhirnya merugikan dirimu sendiri, ibadahmu tidak diterima Allah, kamu tidak mudah mendapatkan ampunan dari Allah, hingga akhirnya kamu tidak selamat karena di pintu akhirat yaitu alam kubur kamu tidak lulus ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Sebegitu pentingyakah orang tersebut sampai menjadikan di akhiratmu kamu tidak selamat dan kamu mau? Saya sih enggak. Saya sih enggak. Karenanya tiap kali datang kebencian dalam hati saya bilang, wahai hati maafin. Wahai hati sayangi. Sebab dia adalah umat Nabi Muhammad. Kamu enggak harus tetap dekat sama orang yang telah menzolimimu. Enggak harus. Enggak harus. Bukan berarti kalau kamu sudah memaafkan kesalahan mantan suamimu, kamu harus balikan. Enggak. Kamu hanya perlu untuk memaafkan kesalahan dia agar hatimu bisa damai. Agar akhiratmu bisa selamat. Agar ibadahmu bisa diterima. Agar kamu mendapatkan ampunan Allah. Dan agar ada banyak semakin kebaikan-kebaikan yang kamu dapat di sisa hidupmu ini. Insya Allah. Keempat hal itu. Mudah-mudahan dapat menjadikan penyebab kamu memaafkan kesalahan orang lain terhadapmu apapun itu. Saya menyampaikannya dengan sepenuh cinta padamu. Maka terimalah ini dengan sepenuh cinta dari dalam hatimu, saudaraku sekalian. Tiap kali kamu tersiksa dengan ketidakmampuanmu memaafkan kesalahan orang lain, ingat-ingetin ucapan saya. Ingat-ingetin ucapan saya tadi. Yang bikin kamu gak bisa maafin itu adalah bisikan setan. Setan gak sayang sama kamu, jangan dengerin ucapan-ucapannya. Yang saya sampaikan kepadamu dari Allah, dari Rasulnya, dari ajaran agama ini, Allah sayang padamu, Nabi Muhammad sayang padamu. Saya menyampaikan ini kepadamu karena sayang padamu. Maka terimalah, dengarkanlah ucapan yang disampaikan dengan sepenuh sayang. Dan jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang hendak menjerumuskan. Insya
Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.